Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Astagfirullahaladzim. Untuk anak cucu bangsa dimanapun berada, pagi ini saya dapat hikmah yang besar dari ngaji dan kemudian evaluasi diri, konsultasi, maka saya mendapatkan sesuatu yang besar pada pagi hari ini. Hari ini bulan September, tanggal 8 September 2020. Baik, cerita awal mulanya barangkali saya ceritakan demikian. Yang pertama, saya dari keluarga sederhana. Saya sampaikan tidak keluarga miskin ya, keluarga sederhana gitu. Saya pakai sepatu juga enggak ya waktu SD gitu. Kemudian ketika di ITB saya dapat super semar 4 tahun ya, setelah TPB, kemudian di kedua dapat super semar selama 4 tahun, bahkan masuk asrama juga sampai lulus 4 tahun tadi. Dan ya alhamdulillah menikmati luar biasa subsidi pemerintah itu. Kemudian ada kesempatan bagi saya diberikan kenikmatan oleh Allah melalui Indonesia, melalui ITB untuk memimpin asrama adik-adik bidik misi gitu ya. Di mana penghuni adik-adik misi, adik-adik di bidik misi, dan itu seperti saya membantu diri saya sendiri. Karena saya pernah mendapatkan super semar, saya pernah tinggal di asrama selama 4 tahun, dan kemudian ada bibi dan mamang yang itu waktu mahasiswa itu ngurusin saya gitu. Satu Bi Eti ya, yang kemarin pas lagi saya bertugas beliau pensiun. Satu lagi Pak Swardi. Pak Swardi juga waktu saya di asrama, beliau di asrama nganterin makanan ya. Nganterin makanan ya, waktu di asrama di Ganesha di rumah C saya dekat dengan Saman, rumah C ini paling dekat dengan Saman ini. Itu setiap pagi ada makanan yang murah meriah untuk anak asrama. Oleh karena waktu pegang asrama saya merasa sangat nikmat, totalitas saya, seluruh ide saya, seluruh kemampuan saya keluarkan untuk ngurus asrama itu. Nah, hanya pagi ini ada masukan di mana ada masukan yang lebih baik, Apa itu? Itu adalah bagaimana membantu orang itu sampai orang tadi tidak terasa sebagai orang yang dibantu gitu. Hebat sekali ini. Kayak gitu. Jadi itu tugas sistem. Tugas kita semua untuk membentuk sistem itu sehingga orang yang dibantu tadi tidak tertulis sebagai orang yang dapat bantuan gitu. Ini orang ide baru. Contoh praktisnya gimana? Jadi kalau super semar itu sampai dia nggak ngerti bahwa dia itu termasuk dalam list mahasiswa yang dapat super semar ketika saya ada super semar. Atau sekarang bidik misi itu adalah tidak tertulis sebagai mahasiswa yang mendapatkan bidik misi tertulis dalam daftar. Karena itu menurunkan harga diri dari anak tersebut untuk beberapa anak yang tidak sempat menangkap esensinya gitu. Tapi yang menangkap esensinya akan berterima kasih, akan bersyukur, akan menjadi pejuang yang baik gitu kan. Gitu. Jadi ada ekses sedikit kalau bagi yang tidak mampu mengambil hikmahnya, dia akan menjadi rendah diri karena dia termasuk anak-anak bidik misi gitu, anak-anak yang mendapatkan sumbangan gitu. Nah, ada salah satu kasus real yang saya pegang gitu. Itu seorang anak kok nggak keluar motivasi, nggak ada motivasi, kenapa gitu. Kemudian dia nggak ikut UTS ya di mata kuliah saya. Kemudian bukan anak asrama ini, anak di luar gitu. Tapi kenapa nggak ikut UTS? Kejar. Alasannya nggak bagus gitu. Hubungin orang tuanya, gitu. Hubungin orang tuanya.
ibu bapaknya saya belum menemukan ini, kenapa masalahnya si anak ini gitu ya. Akhirnya saya minta ibu bapaknya kita kita, waktu itu pakai WhatsApp aja, nggak usah pakai Zoom, pakai WhatsApp. Ibu bapaknya rupanya bapaknya dikeluarkan dari kantor PHK gitu ya. Nah, PHK-nya bapak ini saat si adik tadi masuk ITB, gitu. Saat masuk ITB sebelum sebelum diterima di ITB, bapaknya di PHK dan kemudian melamar jadi bidik misi. Nah, ketika si mahasiswa ini ngerti bahwa dia mendapatkan bidik misi, tidak dibiayai oleh orang tuanya karena orang tuanya lagi PHK, maka dia rendah dirinya keluar saat itu. Shock-nya itu keluar gitu. Dia tidak sama dengan yang lain kawan-kawan yang gembira, ceria, gembira waktu SMA, tapi kemudian waktu masuk ITB dia jadi anak bidik misi gitu. Nah, disitulah ada ekses yang luar biasa yang saya tangkap tadi bahwa sebisa mungkin sebetulnya sistem atau pimpinan itu membantu seseorang yang pinter dan bisa masuk ITB tadi. Ini kalimat lain ya yang juga masukan bagi saya yang besar merubah mindset saya bahwa sistem sebaiknya bisa membantu si anak tadi dijungkit gitu misalnya, tapi tanpa kelihatan oleh orang lain. Wah, ini luar biasa ini. Satu dengan voucher, yang kedua bahkan SPP vouchernya itu untuk living cost ya lah, ya dia harus terukur ya. Jadi sehari berapa harus terukur, tidak boleh berlebihan juga karena berlebihan jadi salah juga gitu. Saya termasuk terima KMI, kredit mahasiswa Indonesia waktu mahasiswa. Saya alhamdulillah kemudian bisa ditabung-tabung sambil bimbingan tes beli motor gitu. Bisa beli motor karena nggak punya motor gitu. Nah, teman-teman saya ada yang kemudian salah menggunakan KMI itu karena dipakai untuk sesuatu yang kurang ya mungkin kurang tepat lah ya, pikiran saya. Mungkin orang lain melihat saya beli motor juga kurang tepat gitu. Tapi bagi saya itu cita-cita punya motor sendiri gitu. Atau dapat KMI itu. Nah, maksud saya sumbangan voucher tadi juga harus diatur, diukur sedemikian sehingga bisa untuk living cost bagi anak yang bersangkutan. Sementara tuition fee-nya, SPP-nya, itu tanpa kelihatan dia dibantu oleh sistem sehingga harga dirinya itu tetap tegak. Gitu. Nah, ini bagus sekali. Ini yang saya ingin saya share pada siang hari ini. Itu. Jadi Rabbana ablana minas salihin. Rabbana ablana minas salihin. Saya ingin mengatakan apa? Oke, setelah yang pertama harga diri. Jadi anak tadi dibantu tanpa kelihatan bahwa dia dibantu. Sehingga harga dirinya tetap tinggi, ya. Nah, kemudian kenapa kemudian sistem konsentrasi untuk membantu yang titik lemah? Kalau ini sepakat bahwa dalam sebuah komunitas itu ada yang, oke ini poin kedua jadi sekarang ya, kalau tadi pribadi, untuk si anak tadi supaya harga dirinya tetap tinggi dan tidak jadi rendah. Yang kedua, sekarang di dalam komunitas itu wajar, normal gitu bahwa ada yang diuji dengan kekayaannya, kemudian ada yang memang diuji dengan kemiskinannya. Ya, ketika itu. Nah, inilah kemudian sistem tadilah yang kemudian harus sepakat untuk bisa membantu yang lemah tadi, apalagi yang punya potensi besar untuk bangkit, sehingga mobilisasi vertikal tadi yang paling miskin tapi mampu dalam pikiran, dalam ininya kapasitas pribadinya, maka dibantu supaya bisa terjadi mobilisasi vertikal. Tetapi istilahnya tidak subsidi silang gitu. Karena subsidi silang seolah-olah benar-benar kalau yang kaya membantu yang lemah. Kayak nih, gua kasih nih lo, sumbangan lo. Jadi tambah sombong lagi yang kaya kalau salah menerapkannya. Ya. Kalau benar tentu, wah ini amal soleh saya, alhamdulillah supaya nggak usah tahu. Gitu. Tapi kalau yang keliru, ini gua kaya nih, gue bantu lu, ngerti nggak? Gue subsidi silang, gue bayar SPP penuh bahkan lebih gitu karena bantu lu. Itu nggak gitu, bukan subsidi silang. Tetapi yang normal bayar normal saja. Yang mau nyumbang saja kepada sistem institusi. Institusilah yang kemudian mendesain, membantu yang terlemah ini tanpa dia merasa sebagai orang penerima bantuan, gitu ya. Tadi gitu. Jadi taruh voucher untuk living cost, kemudian tulisan fee dibayar diam-diam sudah
terselesaikan, terbayar di situ. Bahkan asrama ngerti-ngerti, oh dia sudah, kamu disarankan daftar asrama, ternyata sudah terbayarkan, itu keren, gitu, keren. Keren. Sedemikian sehingga sistem tadi akan bisa menyelesaikan permasalahan yang terlemah dalam sebuah sistem ekonomi, ini masalah sosial. Ini memang akhirnya dari sudut agama, dari sudut kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, bahkan politik, itu benar gitu. Benar, jadi pemimpin itu menolong yang paling lemah dan mengambil haknya orang-orang yang kuat, gitu ya. Rasulullah SAW juga begitu ya, yang kamu kuat di antara kamu, aku ambil sebagian potensimu, kekuasaanmu untuk aku berikan kepada yang lemah gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, sedemikian sehingga masyarakat ini menjadi adil, makmur. Adil, makmur ya kalau dilengkapi dengan didasarkan pada Pancasila ketuhanan yang maha esa, didasarkan pada perintah Tuhan gitu ya. Jadi menjadi pemimpin itu karena perintah Tuhan eh, eh, dan masalah ya jadi pemimpin itu karena perintah eh, Tuhan untuk eh, bisa tampil untuk bisa menolong masyarakatnya gitu. Nah, sementara eh, Allahu Akbar ya. Ini oke, saya teruskan. Ini ada yang mau masuk tapi keliru kayaknya tadi saya mencetnya ya. Oke. Terus Rabbana hablana minas solihin. Teman-teman semua, tadi ke sistem ya, tadi pribadi kemudian sistem. Sistem ini adalah perlu mendesain sebuah sistem sedemikian sehingga sistem tadi berkeadilan. Nah, syukur bersejahtera bersama-sama. Ya. Bahkan tidak subsidi silang, tapi lebih tanpa ketahuan, yang paling lemah tapi pintar tadi bisa didorong mobilisasi vertikal. Demikian saya kira rangkuman saya pada pagi hari ini. Dan kalau saya tutup dengan pemahaman keislaman, ya saya sebagai muslim, tadi untuk 1, 2, 3 tadi, yang pertama tadi untuk everybody ya. Nah untuk yang muslim memang kemudian keyakinan bahwa setiap orang merdeka, setiap orang mempunyai otoritas bagi dirinya sendiri, dan malah harus terus didorong terus-menerus supaya punya pemahaman demikian. Tapi pada saat sama adalah memang orang yang paling bermanfaat, orang yang paling bermanfaat bagi seorang adalah itu yang paling beruntung gitu ya. Gitu. Jadi maka itu hanya bisa kalau dia akan menghadap Allah sendiri-sendiri, merencanakan supaya husnul khotimah, dan husnul khotimah itu dengan live legacy yang sebaik mungkin, ya, sistem yang sebaik mungkin tadi. Nah untuk itu maka tidak perlu ragu karena dia punya DNA yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dia mampu membantu orang lain dalam membentuk sistem, dan sistem itu dimulai dari bantu orang per orang tadi, kemudian bantu bersama-sama dengan sistem tadi tanpa harus merendahkan orang yang dibantu di sistem tadi sedemikian. Sehingga kemudian kita bisa hidup sejajar bersama-sama berkeadilan dan sejahtera, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nah, gitu kan lebihnya ya. Dan Pancasila itu pada referensi utamanya adalah ketuhanan yang maha esa karena dia akan kembali pada Allah sendiri-sendiri. Demikian teman-teman. Rabbana hablana minas solihin. Jadi rangkumannya, ayo kita nikmati indahnya perjuangan ini. Pribadi masing-masing kita mutmainah, ya. Kemudian bersama keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya, masing-masing merdeka, masing-masing memilih jalannya sendiri, kemudian saling membantu tanpa harus menunjukkan ini bantuan saya, saling membantu dengan tetap mendorong supaya yang dibantu ini punya harga diri, punya kepercayaan diri, dan merdeka untuk memilih jalannya, dan kemudian bersama-sama membentuk sistem yang adil, sejahtera untuk keluarganya, ya, mutmainah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan membantu sistem negara jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau di
Ya, nanti mungkin di waktu yang lain ya, kita siapkan ayat-ayatnya untuk bisa kita aplikasikan sehari-hari. Mungkin satu ayat yang ingin saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidul qalbi lam faddu min qawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Hanya dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlaku lemah lembut ya. Gitu ya. Hanya dengan rahmat Allah ya. Tanpa kita meyakini bahwa tauhid Allah itu ada dan kita akan kembali pada Allah dan membawa amalan kita, maka kemudian Allah menolong kita untuk bisa berlaku lemah lembut itu tidak mungkin. Maka hanya dengan pertolongan Allah engkau bisa berlaku lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzal ghalidul qalbi lam faddu min qawlik fa'fu anhum, maafkan mereka, astaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, setelah bermusyawarah kemudian ketemu musyawarahnya, faida azamta fatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan setelah bermusyawarah melakukan apa yang dimusyawarahkan itu kemudian bertawakal pada Allah. Dari situlah maka rangkuman dari yang pertama tadi, kita akan kembali pada Allah, kita harus melakukan yang sebaik-baiknya, ikhlas, dalam kalimat sederhananya ikhlas, lengkapnya barangkali kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu ya, ikhlas pada ujung akhirnya. Yang kedua kemudian bermanfaat bagi orang sekitarnya tanpa merendahkan orang itu, tanpa menunjukkan bahwa saya yang membantunya, kami yang membantunya, tapi dia kemudian tampil, itulah ikhlas juga di situnya. Itu kemudian dibentuk sistem lah itu, yang paling lemah itu terbantu karena maka kemudian yang paling lemah kemudian dia akan bisa membantu lagi berikutnya. Seperti saya dulu super semar ya 4 tahun di asrama 4 tahun. Jadi ketika di asrama membantu bidik misi asrama yang bidik misi dengan harga yang lebih murah gitu. Itu dunia saya. Tapi ternyata ada yang lebih baik. Jadi tidak perlu disamakan bidik misi, tapi diam-diam itu hanya rahasia pimpinan, masyarakat nggak usah tahu siapa yang masuk bidik misi masuk enggak, maka diselesaikan urusan SPP-nya, living cost-nya dan seterusnya. Dari situ tetap bahagia dan percaya diri itu menjadi penting. Karena ada yang keliru menafsirkan. Kalau yang mampu menafsirkan bagus sekali, banyak bidik misi juga yang kuplet, banyak. Kemudian itulah kalau yang ada pakai tutor, jadi asisten itu jadi luar biasa. Tetapi masih ada yang lebih bagus lagi tanpa usah ditunjukkan bidik misinya, nah dia dimasukkan kamu di asrama dan sudah dibayarin, masalah ya. Itu. Dan kemudian ada indikasi-indikasi real yang bisa dipakai untuk membentuk komunitas ya, karakter komunitas. Tadi air cukup, kemudian sampah terkelola dengan baik. Yang mulai siapa? Mereka sendiri dibantu oleh sistem yang ada. Jadi seolah mereka ini tapi sebetulnya sistem memang kita siapkan ya. Fasilitas-fasilitas sistemnya disiapkan sehingga mereka bisa mengelola asrama sendiri. Sehingga ketika lulus, gue bisa kok miniatur Indonesia di asrama itu bisa gue selesaikan. Jadi gue bisa membangun Indonesia. Gitu. Jadi penting sekali. Harga dirinya tetap ada. Dia bisa mencapai nilai terbagus sesuai dengan kapasitasnya. Tentu tidak mungkin semuanya kumlot. Ya, tetapi yang nggak kumlot, yang mepet pun dia tetap harga dirinya tetap terjaga karena bisa jadi hobinya tidak di situ ya. Kapasitasnya tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan kesempatan yang ada, sehingga tidak muncul. Sehingga nanti setelah lulus bisa masih mencari juga untuk bisa memaksimalkan potensinya setelah lulus baru ngerti tadi. Dan seterusnya dan musyawarah, maka setelah musyawarah tadi kemudian tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah wattaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidul qalbi lam faddu min qawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlaku lemah lembut. Kalau berarti kasar, mereka akan menjauhkan darimu. Nah, maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan kepada Allah,
tentang mereka. Kemudian bermusyawarah dengan mereka, wasawirhum fil amr, tentang urusan itu. Aida azamta fatawakal Allah. Dan setelah azam, berniat, kesepakatan itu, bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka Allah mencintai orang-orang bertawakal. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Selamat menikmati indahnya perjuangan untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua, anak cucu semua, anak cucu bangsa semua bisa menjadi pribadi yang mutmainah, pribadi yang tenang, ya, pribadi yang mutmainah. Kemudian jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya, keluarga sakinah, mawadah, warahmah itu bisa saling menyayangi, ya, dan pertama jadi sakinah, mutmainah, kemudian saling menyayangi dan bisa menarik rahmat dari Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian bisa kontribusi pada lingkungan pada negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, walaupun kafur. Demikian kurang lebihnya, kita sabar sampai akhir batas kesabaran kita nggak ada, sampai akhir waktu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hadiah kepada kita husnul khatimah, menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Wiyono menyampaikan pada 8 September 2020. Assalamualaikum.